Adalah untuk saudara Esen, Ukti Evi Caniago, Anda persilakan untuk unmute bertanya kepada Ustadz langsung. Ukti Evi Caniago. Ukti Evi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, gini, kedua orang tua saya kan sudah meninggal dan qadarullah memang di antara kami bersaudara ada satu yang non muslim. Gimana? Nah itu yang non muslim. Ya, dan waktu mama meninggal itu terakhir mama itu nginep di rumah saya. Dan memang waktu itu saya bertanya, walaupun sebelumnya ada prolog supaya beliau tidak tersinggung gitu. Waktu itu saya bertanya, apakah kiranya yang memang ingin mama saya sampaikan, mungkin beliau harus ditanya, karena beliau tidak ada menulis apapun, surat wasiat atau apapun. Nah setelah itu beliau bilang membagikan harta secara agama gitu. Nah, terus saya sampaikan tanpa ada bukti apapun yang beliau sampaikan, karena waktu itu memang kita lagi ngobrol biasa dan saya kepikiran khawatir beliau mungkin ada yang ingin disampaikan. Dan qadarullah setelah 3 hari menginap di rumah, 2 minggu menginap di rumah, 3 hari kemudian beliau meninggal. Nah, terus saya sampaikan ke saudara-saudara saya, dan ini memang takut jadi berantem gitu ya Ustadz, karena kan yang satunya non muslim memang tidak dapat. Akhirnya kita putuskan kita hibah gitu. Apa yang kita dapat kita ada yang kita kasih untuk saudara kita, dan jumlahnya itu tidak terlalu jauh. Jadi tipis gitu Ustadz, misalnya satu orangnya misalnya dapat 100 juta, dia dapat 95 juta. Apakah itu boleh? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa memang perlu kita memberikan wasiat sebelum kita meninggal? Saya mikir untuk keluarga saya, apakah memang perlu Ustadz? Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, barakallahu fiik ya. Subhanallah jamaah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semua dan mati dalam kondisi Islam. Tadi disebutkan bagaimana salah satu keluarganya ada yang non muslim ya. Baik. Kalau bicara mau memberi hibah kepada salah satu saudara yang dia nggak dapat warisan, nggak ada masalah sebenarnya. Semoga itu juga dapat menjadi hidayah buat dia. Sampaikan kepada dia bagaimana indahnya Islam ya. Diajak kembali. Jadi jadikan hibah ini sebagai sarana untuk membuka pintu hati dia. Karena kadang-kala kita kalau cuma kasih duit selamat tinggal gitu ya, kesian dia. Yang dia lebih butuhkan itu hidayah daripada hadiah. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh keluarga. Dan semoga Allah merahmati yang meninggal dunia dan memberikan hidayah kepada yang masih hidup. Adapun masalah wasiat. Iya, wasiat ini sesuatu yang dianjurkan sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW menganjurkan seorang itu kalau bisa, ya wasiatnya itu ditulis gitu loh. Ada surat wasiat yang sudah dia tulis. Dia tidak bermalam kecuali sudah ada wasiat yang dia tulis. Karena ini kesempatan untuk berbuat baik dengan harta kita. Ini khususnya wasiat yang berkaitan dengan harta. Kadangkala kita mau kasih duit kita, sekarang itu sayang. Tapi kalau udah meninggal dunia, maka kita punya kesempatan untuk mensodakohkan sepertiga. Kita punya uang 1M, sepertiganya doang kita punya kesempatan. Kenapa kita nggak ambil kesempatan tersebut? Walaupun jelasnya berbeda ya. Sodakoh yang diberikan tatkala kita sehat, sama sodakoh yang diberikan tatkala kita udah sakit-sakitan, lagi jadi wasiat, itu nilainya berbeda. Akan tetapi ini masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Kadang-kala anak-anak gak pernah sodakoh buat orang tuanya. Anak-anak kalau tanya sama satu keluarga dari warisan itu ada nggak yang disodakohkan buat yang meninggal dunia?
Buat yang punya uang sebenarnya dulu tuh sebelum meninggal dunia. Nggak ada kadangkala karena anak-anak sayang gitu loh. Sama ketika orang tuanya hidup sayang dia mau berbagi hartanya. Maka hendaklah dia mengambil kesempatan yaitu dengan berwasiat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik ahibati fillah. Sebelum ditutup ana masih kepikiran dengan pertanyaan tentang menulis nama di kuburan tadi di batu nisan ya. Memang tadi udah disebutkan bahwasanya ada sebagian ulama, bahkan mungkin jumhur ulama yang memakruhkan, yang mereka melarang. Tapi sebagian hanya menyampaikan tingkatan makruh. Sebagian ada yang membolehkannya. Sebagian ada yang memasukkan kepada larangan yang haram. Saya ingin bacakan pendapat Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau mensyarah Riyadhus Shalihin, kitab yang kita bahas tadi ya. Syekh Utsaimin menyebutkan, wal kitabatu alaihi fiha tafsil, dan menulis di kuburan itu hukumnya ada perinciannya. Yang pertama, al-kitabatu allati la yuradu biha illa itsbat al-ism lid-dalalati 'ala al-qabr. Tulisan yang hanya sekedar nama untuk menetapkan ini kuburannya siapa gitu. Beliau berpendapat fahadhihi la ba'sa biha. Beliau berpendapat itu nggak apa-apa. Tadi jumhur ulama memakruhkan. Tapi ada sebagian yang berpendapat kalau tulisannya itu sekedar ya cuma untuk tadi yang Ana sebutkan ini untuk membedakan kuburannya siapa sama siapa, itu aja tujuannya sih. Supaya kalau kita ziarah kita tahu ini kuburannya Abah Ana gitu. Beliau berpendapat itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ditulis di sana itu adalah puji-pujian buat dia, ya sanjungan buat dia, maka ini haram. Jadi masalah menulis di batu nisan itu beliau melihat hukumnya ada yang boleh, ada yang haram. Yang haram itu adalah menulis dengan puji-pujian, sanjungan nih orang soleh, orang baik atau seperti. Tapi kalau sekedar nama untuk membedakan dengan kuburan yang lainnya, beliau melihat itu nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Walaupun kembali pendapat yang lebih selamat, ya kalau bisa nggak usah pakai nama karena kita udah tahu itu kuburan siapa, lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.